Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Widiawati NIM 21, Rindi Kartikasari NIM 26, Nabila Melina Nagani saya sendiri NIM 27, Firdianti Nur Aziza NIM 31, dan yang terakhir ada Afrilifa Arin NIM 36. Kami akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang pengertian dan perkembangan audit internal. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartikasari, NIM 26, akan menjelaskan tentang definisi dari audit internal. Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Audit internal ini membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematik dan teratur, di mana dalam audit internal terdapat Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI yang memiliki 3 peran penting dalam organisasi. Yang pertama, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, apakah sistem yang ditetapkan dapat menjadikan organisasi mencapai tujuan atau tidak. Yang kedua, yaitu pengelolaan risiko yang dilakukan dengan penilaian yang cukup dan menilai efektivitas proses pengelolaan risiko organisasi yang meliputi keandalan framework manajemen risiko, implementasi pengelolaan risiko oleh unit bisnis, dan memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko agar berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir adalah tata kelola, yaitu dengan melakukan penilaian, memberikan masukan dan rekomendasi, serta memberikan kontribusi dalam proses peningkatan tata kelola. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Melina Nagani NIM 1903101027 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi selanjutnya perkembangan profesi audit internal di dunia. Yang pertama, audit internal di abad-abad permulaan. Sebelum tahun 3500 Masehi telah dikenal tanda-tanda kecil seperti tanda titik, tanda silang, dan tanda centang yang digunakan pada suatu transaksi keuangan. Seseorang menyiapkan laporan transaksi, orang lain akan memverifikasi atau memeriksa laporan tersebut. Contoh internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa-masa itu. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama. Yang kedua, audit internal di abad-abad pertengahan, yaitu abad 13. Pada abad 13 dimulai pencatatan keuangan melalui sistem pembukuan berpasangan, bisa disebut double entry, yaitu setiap transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit. Sistem ini memudahkan mengawasi arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga seorang auditor mudah untuk memeriksa keuangan perusahaan maupun keuangan negara. Yang ketiga, audit internal di masa revolusi industri. Dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya melalui jurnal maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan bukti. Yang keempat, audit internal di tahun-tahun belakangan ini. Orang-orang kaya di Inggris mulai berinvestasi ke lintas negara seperti Amerika Serikat, dan mereka menginginkan verifikasi keuangan secara independen atas investasinya melalui auditor-auditor dari Inggris dengan memakai metode dan prosedur audit yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait.
Yang kelima, pencapaian identitas diri auditor internal. Selama beberapa tahun, auditor eksternal terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan audit internal. Audit internal modern mulai muncul pada tahun 1941 ketika Ikatan Auditor Internal Institute of Internal Auditor atau IIA dibentuk. Sejak saat itu, para auditor internal memperluas ruang lingkup audit untuk menilai semua aspek yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virdianti Nur Aziza, NIM 31, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. D. Organisasi profesi internasional yang berhubungan dengan audit internal. Beberapa organisasi yang relevan dengan peran dan fungsi audit internal cukup banyak, sehingga dengan keikutsertaan dalam profesi akan menambah pengalaman dan pengetahuan serta dapat berbagi informasi dengan sesama anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903 1011021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe audit.
Terdapat beberapa tipe penugasan audit yang dilakukan oleh auditor internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian atau departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Pada aspek pengendalian, auditor memastikan transaksi tersebut telah diotorisasi, disajikan dalam catatan akuntansi, dan diungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat dan teratur. Yang kedua yaitu audit non-keuangan. Terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas dan atau entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Auditor biasanya memberi rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian dan proses yang digunakan untuk mematuhi berbagai peraturan. Yang kedua yaitu audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas atau unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam memenuhi misi dan tujuan entitas. Yang ketiga yaitu tinjauan struktur pengendalian internal. Audit yang bertujuan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, dan pengamanan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah membuat laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Yang keempat yaitu audit pengadaan. Audit pengadaan adalah salah satu fungsi audit internal yang mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan entitas. Pengawasan yang dilakukan oleh audit internal meliputi seluruh proses pengadaan barang atau jasa dari pemeriksaan rencana anggaran dan biaya sampai dengan sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.